Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, hari ini saya akan mengajarkan cara belajar fisika bab gelombang. Ingat ya, saya fokus di cara belajarnya. Jadi cara belajar fisika bab gelombang. Oke. Jadi saya highlight yaitu cara belajar fisika. Ya, jadi di cara belajar fisika, kemarin saya mengajarkan beberapa step ya, beberapa tahap. Yang pertama kan kita bikin ini ya, yang paling pertama itu kan kalian punya jadwal waktu fokus. Nah, pastikan kalian udah punya ini. Nah, terus kemudian habis itu kan kalian bikin catatan. Catatan kemarin saya inginnya saranin mind map. Dan catatan ini itu gak langsung bisa ngerjain soal. Jadi catatan itu memang kamu punya catatan gak bisa ngerjain soal. Wajar, gak apa-apa, karena kalau catatan itu baru sampai konsep. Nah, kemudian direview. Setelah kalian hafal, diulang-ulang itu, maka tahap postingnya adalah latihan soal. Nah, hari ini kemudian tanya juga. Hari ini saya akan ngebahas gimana caranya latihan soal. Jadi gimana caranya latihan soal itu gimana? Nah, ini akan kita bahas. Latihan soal. Latihan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini tuh latihan soal fisika itu kalau menurut amanah pendidikan dalam undang-undang serta rencana pembelajaran guru-guru tuh ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tujuannya itu sebenarnya agar siswa memahami secara faktual, kemudian yang kedua konseptual, dan yang ketiga prosedural terkait suatu materi, misalnya listrik, bunyi, dan sebagainya. Jadi di rencana pembelajaran setiap guru itu, guru sains terutama, pasti ada faktual, konseptual, dan prosedural. Namun anak-anak nggak memperhatikan ini. Apa sih faktual itu? Faktual itu fakta. Jadi kejadiannya kayak apa? Kejadiannya kayak apa? Konseptual, konsep itu konsep konsep itu ya pengetahuannya, konsep. Dan prosedural itu cara urutannya. Nah, soal ujian itu sebenarnya menguji ini semua. Ini diuji fakta, konsep, dan prosedurnya itu dengan soal ujian. Maka agar lebih mudah belajar, kita tuh pisah-pisahin fakta, konsep, dan prosedurnya itu seperti apa. Itu akan lebih mudah. Saya terinspirasi ngajar bela diri. Biasanya langsung tak kasih contoh. Itu cepet langsung. Cuma anak-anak nggak paham. Kalau saya ketemu Mas Basit ya, Wing Chun, ternyata pelajaran bela diri modern itu tangannya dibenerin kayak apa, kakinya dibenerin kayak apa, nafasnya dibenerin kayak apa, kemudian disatuin jadi satu. Lebih ringan, lebih mudah, dan tidak membosankan. Nah, di masa pandemi ini boleh aja sih kamu langsung latihan soal, langsung banyak, langsung nggak lihat faktanya, konsepnya, prosedurnya, tapi
langsung banyak, boleh, cuma kan lebih ribet gitu ya. Oke, nah seperti itu. Oke, nah kemudian anak sekalian, ini cara belajar fisika. Oke, nah sekarang kita ke langsung praktek ya, yaitu pertama kita bikin catatan atau mind map. Oke, saya akan bikin halaman baru lagi. Ya, jadi bab ini kita jadi kalau belajar itu harus tahu konsepnya dulu sebelum nanti kita ke fakta, konsep, dan prosedur. Kenapa? Karena kamu ngerjain soal tanpa ngerti konsepnya itu bingung, yakin benar-benar bingung. Maka kita konsepnya dulu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang gelombang. Nah, pelajaran kelas 11 sebelum pandemi. Ingat ya. Gelombang. Gelombang itu menurut mediumnya, ini jenis-jenisnya ya, kita belajar jenis-jenis gelombang dulu. Nah, mind map itu kayak gini, gini, terus kita tulis jenis. Mana tadi? Jenisnya ya. Oke, jenis gelombang. Nah, jenisnya itu berdasarkan mediumnya. Medium, tahu ya, medium itu tempat merambat. Nah, ada dua. Kalau tanpa medium dan kemudian butuh medium. Nah, kalau tanpa medium ini namanya gelombang elektromagnet. Meskipun nggak ada magnetnya, tapi dinamain gelombang elektromagnet. Nah, kenapa? Karena nanti ada rumus C sama dengan 1/μ0 kali E0. Oke, gitu ya. Nah, kalau butuh medium itu namanya gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Nah, contoh gelombang mekanik apa yang butuh medium? Misalnya bunyi. Kemudian gelombang tali dan sebagainya. Kalau elektromagnetik apa contohnya? Cahaya. Kemudian ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan radio gitu ya. Mereka tidak butuh medium, jadi ngerambat aja gitu. Nah, kemudian berdasarkan arah rambat berdasarkan arah rambat, maka ada dua yang gelombangnya itu merambat searah dan tegak lurus. Kalau searah namanya gelombang longitudinal. Nah, kalau tegak lurus dinamain gelombang transversal. Oke, itu ya. Kalau longitudinal itu gini, gitu ya. Kalau transversal gitu. Oke, itu arah rambat. Nah, udah. Kemudian gelombang ada juga namanya gelombang stasioner sama gelombang berjalan. Oke. Nah, gelombang stasioner ini cirinya adalah, saya ganti warna ya. Ini gelombang stasioner.
gelombang stasioner ini cirinya adalah amplitudenya, cirinya A-nya tetap. Maksudnya gimana sih? Ya udah, gelombangnya ya kayak gini gitu ya. Nah, kalau gelombang berjalan, maka amplitudenya berubah. Berubah. Nah, gini, jadi caranya bacanya kebalik gini ya. A berubah. Maksudnya gimana? Kayak gelombang ini semakin kecil. Nah, ini kan A-nya berubah ya. Nah, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian gelombang stasioner itu dia punya beberapa rumus nih. Ya, ada beberapa rumus. Pertama adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Oke. Y sama dengan sin omega T plus minus Kx. Ya, oke, dengan perjanjian kalau plus ke kanan, minus ke kiri. Nah, kemudian ada rumus lagi. Oh iya, kalau omega itu 2pi f. Kemudian ada rumus lagi. K sama dengan 2pi per lambda. Kemudian ada rumus lagi. Nah, biasanya sih tambah sini, di sini ada tambahnya lagi. X plus theta. Nah, terus theta itu T per T, periode per waktu. Oke. Atau 1/f kali T gitu. Nah, tanya kayak gitu. Oke, sementara gini dulu yang gelombang berjalan, nanti aja. Saya juga nggak yakin YouTube-nya ini dilihat sampai selesai, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kewajiban seorang guru. Oke, nah sekalian, nah ini namanya beta konsep dan cepet, ngapalinya cepet, reviewnya gampang, terus ya udah langsung jadi gini. Dan ingat, ini cuma konsep, jadi nggak bisa ngerjain soal. Lalu gimana cara ngerjain soal? Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana latihan soal. Latihan soal mula-mula adalah kalian buka soal. Misalnya nih saya sudah mutu. Oke. Misalnya ini. Ya. Nah, perhatiin soalnya. Pertama, kita harus cari faktanya. Fakta. Fakta itu adalah kejadiannya apa sih sebenarnya? Nah, ini fakta. Kita harus cari faktanya. Fakta itu kejadiannya seperti apa, kemudian diketahui, kemudian ditanya. Nah, ini. Oke, fakta itu kejadian, diketahui, dan ditanya. Nah, kemudian kita lihat nih kejadiannya. Gambar di atas merupakan gelombang yang merambat pada seutas tali. Gelombang yang tampak pada gambar terjadi setelah sumber gelombang bergetar selama 6 detik. Oke. Dan ini kan waktunya 6
titik. Oke. Nah, ini kejadiannya seperti ini faktanya. Nah, apa yang diketahui? Nah, lihat yang diketahui pertama adalah ini ada angka 12. Apa ini kira-kira? Nah, 12 dari sini sampai bawah. Nah, padahal kita mengenal ada amplitudo. Amplitudo itu separuh ini. Berarti berapa nih amplitudenya? Nah, ya, tepat sekali. Kalau dari sini sampai bawah itu 12, maka separuhnya itu 6. Maka amplitudenya adalah 6. Oke, kita ketemu dulu. A sama dengan 6 cm. Oke, kemudian apa lagi nih? Oh iya, lambda atau panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah satu buah lingkaran. 1, 2, 3, 4. Nah, segini nih. Oke, nah ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atau kita lihat deh, kita potong ini. Ada berapa gelombang ini? Oh ya, ada 3 gelombang. Nah, 3 gelombang itu 1,8. Berarti segini itu selambda, lambda, atau lambda. Berarti lambdanya sama dengan 1,8 dibagi 3 gelombang. Maka panjang gelombangnya adalah 1,8 bagi 6, 0,6 cm, meter, sorry, 0,6 meter. Oh iya, nah ini ingat satunya harus disamain. Kalau mau jadiin cm berarti berapa nih lambdanya? 60 cm. Oke, atau ini mau jadiin meter 0,06 meter. Nah, satuannya harus teliti. Oke. Nah, kemudian T-nya waktunya 6 detik. Nah, kalau waktunya 6 detik berarti periodenya berapa? Ya, buat apa sih ini? Buat nyari frekuensi. Frekuensi itu kan kecepatan itu sama dengan lambda kali F. Nah, F-nya kecepatannya kan L per T ya, panjang bagi waktu. Panjangnya berapa? 1,8, waktunya 6, berarti 0,3 meter per sekon. Nah, terus kita masukin nih. Sini. Nah, ini namanya prosedur. Oke, berarti berapa nih? Nah, 0,3 sama dengan lambda kali F. Padahal lambdanya udah ketemu 0,6. 0,3 sama dengan 0,6 kali F. F sama dengan setengah atau 0,5. Oke, kita udah ketemu F 0,5, lambdanya 0,6 dan A-nya ini. Nah, ini fakta. Jadi ketika ngerjain soal atau gimana nih susah gitu ya. Misalnya kalian deadlock. Waduh, aku nggak ngerti nih. Misalnya kalian deadlock. Saya sebenarnya nggak deadlock, cuma nyontohinnya itu. Aduh, deadlock ini habis ini diapain nih? Oke, kan kalian punya buku tuh, buku soal UTBK dan pembahasan. Nah, pembahasan. Oh iya, saya lupa karena soal ini asik malah tak kerjakan gitu ya. Harusnya sebagai guru saya nggak demonstrasi betapa saya bisa ngerjain soal ini, enggak. Tapi harusnya saya ngajari bagaimana cara ngerjakan soal UTBK. Nah, kalian kan punya buku soal UTBK. Nah, pertama tuh kalau dalam waktu 5 menit nggak bisa ngerjain atau deadlock, langsung buka kunci. Kemudian nah cara belajarnya kayak gini. Maaf ya karena ini tak persingkat, saya nggak nyelesain ya, tapi langsung buka kunci ya. Saya sebenarnya bisa ngerjain ini ketemu, cuma biar ngerti caranya. Kalau 5 menit kok nggak ketemu, ini gimana nih? Langsung buka kunci. Oke, saya tambah ini kuncinya.
kuncinya ini. Oke. Bentar ya. Nah, pertama nih, gambar parameter. Nah, ini namanya fakta. Nah, jadi kalian harus orek-orek faktanya. Oke. Nah, kalian harus cerat-cerat faktanya. Oke. Nah, faktanya adalah tadi jumlah gelombang N-nya 3, ini fakta. Kemudian L-nya 1,8, T-nya 6. Nah, itu fakta. Kemudian apa faktanya lagi? Suruh nyari F, frekuensi gelombang. Oh, ini fakta juga. Suruh nyari lambda, ini fakta. Suruh nyari persamaan simpangan, ini fakta. Oke, paham sampai sini ya. Lalu kemudian minimal tuh kalian ngerjain soal walaupun nggak bisa ngerjain, lihat kunci. Oh, N itu 3. Kenapa kok N-nya 3? Kan gelombangnya ada 3. 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kan 1, 2, 3. Oh, kebanyakan 1, sorry. Sampai sini. Aduh. Gelombangnya 3. 1, 2, 3. Oh, tahu fakta ini penting gitu ya. Kemudian titik awal sampai akhir. Oh, 1,8. Ini penting. Nah, harus tahu T-nya 6. Oh, gitu ya. Nah, terus habis itu kalian udah latihan fakta nih. Sekarang habis itu latihan konsep. Gimana cara latihan konsep? Nah, yang biru ini konsep. Nah, konsepnya di mana? F sama dengan N per T. Ini konsep. Lambda sama dengan L per N. Ini konsep. V sama dengan, nah ini lupa ditulis sumbernya ya. V sama dengan F kali lambda misalnya. Ini konsep. Oke, gitu ya. Nah, oke, ini konsep. Jadi V sama dengan, oh di sini tulisnya. Ini konsep. Nah, ini harus ada di mind map kalian. Y sama dengan A sin KX sin WT. Ini konsep. Nah, gitu. Nah, ini bukan konsep ya, ini prosedur. Nah, terus habis itu gimana? Oh, habis itu angkanya dimasukin. N-nya tadi 3. N-nya tadi 3. Kemudian T-nya 6. Hasilnya 0,5 Z. Nah, itu prosedur. Lalu ini prosedur nih ya. Prosedur itu urutan. Prosedur. Nah, 3 bagi 6 berapa? Nah, kalau kalian nggak bisa matematika, udah wassalam, nggak bisa. Maka kemudian fisika juga tahu matematikanya. 3 bagi 6 itu 0,5. Nah, tapi kalau udah bisa, tahu kok 3 per 6 0,35. Terus ini masukin L-nya 1,8, N-nya 3. Terus ini dibagi jadi 0,6, satuannya meter. Ini prosedur namanya dan perlu keterampilan matematika. Lalu persamaan simpangannya ya sama dengan A sin WT plus KX. Nah, kita nyari WT dulu. Omega sama dengan 2πf. Berarti kan kita nyari omega. Oh, berarti ini langkahnya cari omega. Rumusnya 2πf. F-nya kan udah ada tuh. 2pi kali F-nya 0,5. Nah, itu prosedur sama dengan berapa nih? Oke, pi gitu dok ya. Nah, kemudian nyari kx. Cari k. K itu apa? K sama dengan 2pi per lambda. Ini harus punya konsepnya. Kalau enggak udah tahu prosedurnya, enggak tahu konsepnya ya wassalam gitu ya. Nah, enggak bisa. Ini namanya konsep. Nah, harus dipisah-pisahin gitu. Nah, seperti itu. Nah, konsep-konsep itu ada di mind map. Jadi udah bisa ngerjain mind map, belum tentu juga bisa ngerjain soal karena harus latihan ke sini, latihan prosedur, latihan ini banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, terus K-nya berapa nih? K sama dengan 2pi, lambdanya udah ketemu kan tadi 0,6. Berapa nih? 1/3 ya, 20 bagi 6. 20 bagi 6 3 1
per 3Pi. Nah, misalnya seperti itu. Lalu dimasukkan. Nah, itu caranya. Oke, jadi kita misain fakta, konsep, dan prosedur. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu kalian ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.